Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ramadhani dari kelas Akuntansi Manajemen ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Sebutkan keunggulan dan kelemahan dari variabel costing. Jelaskan dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut. Bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer? Variabel costing atau harga pokok variabel adalah merupakan salah satu metode dalam penentuan harga pokok produksi yang membebankan unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kelebihan dari variabel costing yang pertama adalah membantu dalam mengendalikan biaya. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Yang ketiga, membantu perencanaan penentuan laba jangka pendek. Kekurangan dari variabel costing yang pertama, jarang sekali menemukan biaya benar-benar memiliki sifat variabel atau tetap, sehingga menerapkan variabel costing secara penuh akan sulit dilakukan. Yang kedua, penggunaan metode ini dianggap tidak sesuai dengan kaidah akuntansi, sehingga walaupun manajemen melakukan implementasi variabel costing untuk keperluan internal perusahaan, manajemen tetap harus membuat pelaporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal. Yang ketiga, penerapan variabel costing hanya cocok untuk perusahaan yang penentuan labanya berdasarkan volume penjualan, sehingga bagi perusahaan yang memiliki produk bersifat musiman tidak akan cocok jika tetap memaksakan menggunakan variabel costing. Maka perusahaan tersebut malah akan menderita kerugian yang besar. Yang keempat, penerapan variabel costing membuat kesulitan dan dalam memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Perbedaan atau pengaruh penggunaan variabel costing atau full costing yaitu jika kita menggunakan metode variabel costing maka biaya tetap hanya pada periode berjalan. Sedangkan jika menggunakan metode full costing maka biaya tetap yang sebelumnya telah mengalami proses pada periode sebelumnya akan diakumulasikan kembali pada periode berjalan. Karena pada metode ini beranggapan persediaan awal pada periode berjalan telah mengalami proses produksi pada periode sebelumnya dan itu harus diperhitungkan pada periode berjalan. Hubungan antara variable costing dan full costing dengan laba adalah jika kita menggunakan metode variabel dan penjualan lebih besar dari produksi, maka laba akan lebih besar jika kita menggunakan variabel costing. Begitupun sebaliknya. Maka terciptalah persamaan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan lebih besar dari produksi sama dengan laba full costing lebih besar dari laba variable costing. Yang kedua, penjualan lebih kecil dari produksi sama dengan laba full costing lebih kecil dari laba variable costing. Penjualan sama dengan produksi, laba full costing sama dengan laba variable costing. Evaluasi kinerja manajemen. Manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Bagi individu, manfaat manajemen kinerja antara lain dalam bentuk memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja,
peluang menggunakan waktu secara berkualitas, dasar objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja, dan memformulasikan tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja, dikelola, dijalankan. Apabila pekerja telah memahami tentang apa yang diharapkan dari mereka dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi pada organisasi secara efisien dan produktif, pemahaman akan tujuan, harga diri, dan motivasinya akan meningkat. Dengan demikian, manajemen kinerja memerlukan kerjasama, saling pengertian, dan komunikasi secara terbuka antara atasan dan bawahan. Terdapat 10 prinsip dasar manajemen kinerja yang dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kinerja organisasi. Yang pertama, menghargai kejujuran. Yang kedua, memberikan pelayanan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, dirasakan seperti bermain. Yang kelima, adanya perasaan kasihan. Yang keenam, adanya perumusan tujuan. Terdapat konsensus dan kerjasama. 8. Sifatnya berkelanjutan. 9. Terjadi komunikasi dua arah. 10. Mendapatkan umpan balik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.